Halo, sahabat Jari Pelawi Chess. Ini pertandingan di mana Magnus Carlsen menjadi sangat terkenal di dunia catur, teman-teman. Perebutan gelar juara dunia tahun 2013, Viswanathan Anand sebagai juara bertahan. Untuk itu, mari kita refresh pengetahuan kita bagaimana Magnus Carlsen merebut gelar juara pertamanya. Siapkan konsentrasi tinggi. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, jangan lupa dukung channel ini, subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Viswanathan Anand memegang buah putih saat bermain elo rating 2775, memulai pion D4. Magnus Carlsen elo rating 2870, memulai kuda ke F6. Pion C4 dimainkan. Balasannya, pion E6. Pengembangan kuda ke C3 membuat Magnus Carlsen mengeluarkan gajahnya dan mengepin posisi raja. Dengan pion F3 dimainkan oleh putih, terjadilah pembukaan Nimzo Indian Defense ke Mots Variation. Mari kita pelajari, teman-teman, bagaimana serangan putih dan pertahanan yang dilakukan oleh Magnus Carlsen begitu posisional. Pion mengajak pertukaran. Viswanathan Anand menolaknya, memainkan pion A3 mengancam gajah, dan gajah memukul kuda. Penyerahan permainan dilakukan. Terlihat pion bertumpuk di jalur C, tetapi ini bukanlah dampak yang negatif bagi putih. Ada kesempatan Magnus Carlsen memukul pion yang ada di C4. Apabila ini dilakukan, pion E3 dimainkan, gajah akan mengancam pion yang ada di C4. Jika dilanjutkan, pion dilindungi oleh pion B5. Pion A4 mengajak pertukaran, tetap dipertahankan oleh pion C6. Dilanjutkan, gajah akan mengepin ataupun membuat situasi berubah bagi Raja Hitam tidak bisa memiliki hak untuk rokade. Karena itu, Magnus Carlsen tidak memukul pion yang ada di C4, melainkan pion C5 dimainkan. Viswanathan Anand pukul pion dengan pion. Magnus Carlsen menyambutnya dengan pion. Setelah putih menempatkan pion E3 di sini, pion C4 dimainkan oleh Magnus Carlsen. Sangat jelas, setelah kuda ke E2, kuda ke C6, lalu putih mulai menyerang dari sayap raja. Terlihat, Raja Magnus Carlsen sangat aman. Rokade sayap raja diciptakan. Inilah bedanya, teman-teman, karena pion yang ada di C4 tadi tidak dipukul. Pertahanan hitam sangat kokoh. Gajah Piancento dimainkan oleh putih. Kuda ke A5. Putih rokade sayap raja. Magnus Carlsen langsung menempatkan kuda ke B3 mengancam benteng dan benteng maju ke A2. Pion B5 dimainkan. Viswanathan Anand manuver kuda ke G3. Ada pion A5. Setelah pion G5 dimainkan mengancam kuda, kuda mundur ke E8. Bermain pion center yang dilakukan oleh putih mengajak pertukaran. Jika ini disambut, teman-teman, pion pukul pion, keuntungan bagi putih karena bentengnya leluasa bisa bertumpuk di jalur F. Magnus Carlsen melihat hal ini, maka dari itu dia tidak pukul pion yang ada di E4, melainkan penyerahan permainan. Kuda pukul gajah dan kuda dipukul oleh menteri. Hitam benteng penempatan ke A6. Putih pion ke E5, kuda ke C7, lalu putih pion F4. Pion mengajak pertukaran. Pion pukul pion, disambut oleh pion. Penyerahan permainan terjadi. Benteng pukul benteng dan disambut oleh kuda. Setelah pion F5 dimainkan oleh Viswanathan Anand, di sini Magnus Carlsen menghabiskan waktu sekitar 18 menit untuk menentukan langkahnya. Dan teman-teman bisa pause videonya, langkah terbaik untuk hitam. Yaps, tepat sekali, teman-teman. Magnus Carlsen melangkahkan pion B3.
Dan dalam langkah berikutnya, Viswanathan Anand memakan waktu 40 menit untuk menemukan langkah menteri ke F4. Manuver kuda ke C7, inilah yang menjadi penyelamat bagi Raja Hitam. Karena apa? Setelah pion F6 dimainkan, Magnus Carlsen tidak menyambutnya, melainkan penempatan pion ke G6. Viswanathan Anand melihat ada peluang menteri ditempatkan ke H4, tujuannya ke H6 yang nantinya bisa mengambil skakmat di G7. Seperti yang saya katakan teman-teman, kudalah yang menyelamatkan Raja Hitam. Tetap dengan tujuan awal, menteri ditempatkan ke H6, Magnus Carlsen, pion B2, satu langkah promosi ke depan. Tapi ini diabaikan oleh Viswanathan Anand. Penempatan benteng ke F4 tujuannya jelas ke H4, mensupport menteri untuk memukul pion yang ada di H7. Ancaman skakmat bukan main-main, tetapi Magnus Carlsen merubah pionnya menjadi monster, tempo skak. Dan di sini langkah penentunya. Viswanathan Anand melakukan langkah blunder. Menutupnya dengan kuda. Langsung dimanfaatkan oleh Magnus Carlsen, teman-teman. Kalian bisa pause videonya langkah terbaik yang dilakukan oleh Hitam. Penempatan menteri ke E1. Viswanathan Anand nyerah. Karena apa teman-teman? Tujuan dari putih hanyalah benteng ke H4 dan benteng tersebut akan dieliminasi oleh menteri yang baru saja promosi. Dan ini sudah jelas tidak berimbang jika dilanjutkan ke depan. Apabila penasaran, menteri yang bisa menempatkan ke A5 mengancam pion dilindungi oleh menteri. Unggul satu benteng, partai final sangatlah tidak mungkin bagi putih untuk mendapatkan remis, apalagi menang. Coba kita flashback teman-teman. Kesalahan apa yang dilakukan oleh Viswanathan Anand pada saat tempo skak oleh menteri? Langkah terbaik putih menutupnya dengan gajah. Karena kotak A4 tetap dilindungi oleh kuda yang ada di G3. Jika dilanjutkan, langkah terbaik hitam, penempatan menterinya bisa ditempatkan ke D1 untuk menyelamatkan rajanya. Apabila benteng ditempatkan ke H4, tujuannya sangat jelas, menteri memukul pion yang ada di H7. Bagaimana teman-teman? Keseruan ataupun langkah cerdik yang dilakukan oleh Magnus Carlsen? Seperti yang saya katakan, hanya bisa kondisi seperti ini jika gajah yang menutup rajanya. Menteri harus menutupnya, dipukul dengan kuda, disambut dengan pion, dan dipukul oleh benteng. Masih panjang perjalanan ke depan, dan kemungkinan bisa remis untuk beberapa langkah ke depan. Ambil ilmunya teman-teman. Inilah partai pertama Magnus Carlsen mendapatkan gelar juara dunia tahun 2013. Kalian bisa ambil ilmunya untuk bisa terapkan saat bermain nanti. Ucapan terima kasih kalian dalam video ini kepada Jadi Pelawit CS. Hanya cukup subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye-bye.